Tribuners, kembali lagi di Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast. Hari ini menghadirkan Berbincang Pendidikan. Nah, hari ini bersama saya Nina Soraya yang akan memandu Berbincang Pendidikan bareng seorang tamu, pastinya ada tamu. Dia ini seorang founder dari Rumah Pintar Punggur Cerdas. Nah, tema kita hari ini adalah belajar seru di Rumah Pintar Punggur Cerdas bersama foundernya langsung, Umilia atau yang akrab disapa Kak Lia. Kita sapa dulu ya. Kak Lia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi apa nih aktivitasnya sekarang ini nih Kak Lia? Sekarang ini ya seperti biasa karena seorang guru ngajarnya online, juga ngajar adik-adik di Rumah Pintar Punggur Cerdas. Oke, Rumah Pintar Punggur Cerdas. Berarti lokasinya di Punggur ya, benar ya Kak Lia? Benar sekali. Boleh nih nanti Tribuners kita jalan-jalan ke sana, kita lihat kayak apa sih Rumah Pintar Punggur Cerdas. Tapi sekarang aku pengen tahu nih, Rumah Punggur Pintar Cerdas ini apa sih sebenarnya? Nah, iya kayak gini Kak Nina. Jadi Rumah Pintar Punggur Cerdas itu adalah sebuah wadah yang bergerak di bidang sosial pendidikan, menampung adik-adik yang ada di kampung saya, dan kita sebuah gerakan kepedulian terhadap kondisi masyarakat yang ada di Desa Punggur Kecil, terutama di wilayah tempat tinggal saya di Parit Tembakul, seperti itu. Oke, nah ini kan berarti rumah belajar yang didirikan seorang Kak Lia untuk menampung adik-adiknya di lokasi tersebut ya. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi dari seorang Kak Lia ini mendirikan Rumah Pintar Punggur ini? Kira-kira apa tuh? Ya, Kak Nina, seperti ini. Jadi, Rumah Pintar Punggur Cerdas ini hadir atas dasar keresahan yang dialami oleh masyarakat sekitar, seperti itu. Nah, awalnya pada tahun 2018, saya mencoba untuk membaca kondisi lingkungan. Nah, dimulai dari anak-anak yang hanya menghabiskan waktu ketika pulang sekolah hanya untuk bermain. Lalu kurangnya rasa ingin tahu terhadap adik-adik dan masyarakat sekitar, rendahnya minat baca, kurang pedulinya terhadap kondisi yang ada di lingkungan, sama berkurangnya nih nilai-nilai keagamaan yang ada di masyarakat. Nah, kebetulan saya juga kuliah ya, jadi saya juga berupaya untuk menerapkan satu di antara dari Tridharma Perguruan Tinggi, adanya pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari hasil penglihatan saya, dari hasil curhatan masyarakat, biasa kan disapa dengan Kak Lia, kenapa nih adik-adiknya malas mau belajar, malas mau baca, padahal udah kelas tinggi tapi masih terbata-bata dalam baca. Cobalah Kak Lia tolong buka les, awalnya kayak gitu, buka les kata mereka kan. Nah, saya pikir kalau les otomatis berbayar dan hanya mereka yang mampu dan punya uang nih yang bisa belajar di Rumah Pintar. Nah, jadi saya memang meniatkan Rumah Pintar ini adalah sebuah program atau sebuah wadah tempat pendidikan yang memang sosial, yang bergerak di bidang pendidikan, seperti itu. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk membantu adik-adik agar adik-adik ini tidak hanya menghabiskan waktu untuk bermain, tapi ada nilai edukasi yang diselipkan di Rumah Pintar. Nah, selain itu, Rumah Pintar ini punya konsep belajar. Konsep belajarnya itu belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Jadi adik-adik yang belajar di Rumah Pintar merasa betah, merasa senang, apalagi ketemu sama buku-buku kayak gitu. Mereka tuh ada pacuan, ada motivasi tersendiri ketika datang di Rumah Pintar, seperti itu. Oke, siap. Lia, kira-kira nih dengan ketika merintis di awal itu kan pastinya butuh ekstra ya, butuh usaha yang keras lah, terutama untuk menyediakan tempat belajarnya, itu kan udah pasti. Iya, tenaga benar. pengajarnya bagaimana, itu gimana tuh? Nah, jadi kebetulan mama saya itu guru ngaji dan posisi rumah saya itu memang adanya di depan. Jadi memang mobilitas adik-adik masyarakat itu memang untuk mudah diakses ketika pergi ke rumah saya kayak gitu. Nah, sebelum adanya Rumah Pintar, rumah saya itu memang sering dikunjungi sama adik-adik.
Nggak tahu kenapa memang adik-adik tuh kalau lewat pasti mampir kayak gitu. Nggak tahu lah dia mau main ke atau mau sekedar lihat-lihat aja ke kayak gitu. Nah berawal dari situlah memang adik-adik tuh merasa betah ketika di rumah. Nah kita coba mengkombinasikan kira-kira ketika mereka datang tuh apa yang bisa mereka lakukan selain mengaji. Karena memang orang tua saya guru ngaji, jadi memang mereka tuh ramai datang di rumah setiap siang kayak gitu. Siap. Terus berarti untuk yang ngajarnya ini Lia sendiri atau dibantu sama ibu atau gimana nih? Kalau kita di Rumah Pintar punya partisipan yang kita sebut sebagai relawan. Jumlah relawan yang ada di Rumah Pintar saat ini kurang lebih ada 30 orang. Dan mereka berkontribusi sesuai dengan program yang kita konsep kayak gitu. Jadi kita punya 3 program, ada bimbingan belajar, ada ruang baca masyarakat atau literasi, dan yang ketiga ada tahfiz Quran. Jadi relawannya datang sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan kemampuan dari masing-masing relawan seperti itu. Siap. Kalau saat ini udah berapa banyak sih anak-anak yang berada di Rumah Pintar Punggur ini? Iya. Untuk saat ini jumlah anak-anak yang terdata di kita itu pada tahun 2018 hingga tahun 2019 ada 180 anak. Wow. Nah di tahun 2020 ini datanya belum kita perbarui karena memang semakin hari itu semakin bertambah anak-anaknya. Dan jumlahnya tuh tidak stabil karena ketika bimbel jumlahnya beda, ketika ruang baca masyarakat jumlahnya beda, dan ketika di program tahfiz pun jumlahnya berbeda kayak gitu. Jadi memang jumlah yang sekarang yang pastinya itu ada 180 anak kayak gitu. Oke. 180 anak ini udah nggak jauh beda dengan sebuah sekolah, aku rasa kayak gitu ya. 180. Nah ini konsep gimana? Dia kayak kelas gitu, ada kelas belajar mengaji, belajar membaca. Itu gimana sih dia jadi modelnya? Nah, jadi Rumah Pintar Punggur Cerdas ini adalah konsepan yang terpadu. Ketika pulang sekolah, ketika keadaan normal ya Kak ya, ketika sebelum COVID, nah keadaan normal ketika pulang sekolah, anak-anak itu mengikuti program ngaji kayak gitu. Nah ngajinya itu kita kan ada yang Iqra, ada yang Quran besar kayak gitu. Jadi memang dibeda-bedakan kelasnya. Nah kemudian setelah itu kita masuk di program yang kedua, ada bimbingan belajar. Nah bimbingan belajar ini juga pakai kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 itu untuk yang SD. Sedangkan yang SMP dari kelas 7 hingga kelas 9. Untuk saat ini kita hanya bisa menampung anak SD dan anak SMP. SMA-nya tuh belum kayak gitu karena memang butuh tenaga dan butuh orang yang memang pas untuk ngajar yang di SMA. Nah ketika malam, ketika program tahfiz Quran itu kita samakan semuanya. Kita mulai ngafal dari juz 30 kayak gitu. Jadi semua anak-anak mulainya dari surah An-Nas kayak gitu. Siap. Ini aku bertanya-tanya karena rumah pintar punggur belajar ini kupikir kayak tempat les itu tadi ya, tempat ternyata nih udah mirip sekolah aja kalau udah nampung anak-anak SD, anak-anak SMP kan. Nah, pertanyaan aku gimana sih waktu saat merintis di awal itu kan pasti butuh modal tuh ya kan. Nah, itu kayak gimana sih kira-kira? Nah, jadi ketika merintis di awal terutama kita butuh papan tulis, kita butuh buku ya, untuk butuh anak-anak, sarana prasarana itulah ya. Butuh sarana dan prasarana, benar Kak. Nah di hari pertama karena kita tidak ada papan tulis, tidak ada spidol, jadi saya menginisiatifnya pakai kertas, kita tulis soal, tempel di dinding. Ini kelas 1 ya, iya Kak Lia. Tulis lagi soal, ini kelas 2 ya, tempel di dinding yang bagian ini, 3. Sampailah kelas 6 tuh Kak, semuanya pakai kertas bertempel-tempel karena memang di awal tuh kita tidak ada modal sama sekali. Ketika kita sudah meniatkan bergerak di bidang sosial, maka kita harus siap dengan segala konsekuensi yang akan berlaku di hari kemudian kayak gitu. Jadi memang kita pakai kertas. Biasa juga kalau belajar sama-sama kita kan sering ngadakan games kayak gitu. Kita pakai kertas karton ditempel kayak gitu. Ditempel lah di dinding rumah. Luar biasa sekali. Nah, kalau untuk operasionalnya sendiri bagaimana? Untuk ya ini kan harus tetap bertahan kan, pasti butuh dana operasional juga. Itu seperti apa?
Nah, jadi untuk operasional kita bukan mengharapkan, tapi kita berupaya untuk mengikhtiarkan kita open donasi kayak gitu. Mulai dari buku bacaan, mulai dari alat tulis, buku tulis. Nah, seiring berjalannya waktu, donatur juga sempat melirik kayak itu, sempat melirik pergerakan yang ada di Rumah Pintar. Karena memang saya punya prinsip ketika kita bergerak di bidang sosial, insya Allah ada saja jalan Allah untuk memberikan kita kemudahan. Baik itu dikelilingi dengan orang-orang baik, orang-orang yang mau berbagi sama kita, kayak gitu. Dan artinya 2 tahun ini Rumah Pintar Punggur Belajar tetap bertahan, tetap eksis ya, dengan donatur-donatur tadi juga kan. Nah, ini kan lagi pandemi nih. Benar. Kalau sekolah formal itu lebih disarankan untuk pembelajaran jarak jauh atau secara daring. Nah, kalau di Rumah Pintar Punggur Belajar ini seperti apa? Nah, di Rumah Pintar Punggur Cerdas pada masa COVID seperti ini, kita tetap ada kegiatan pembelajaran, namun harus tetap menjaga dan memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, di masa COVID seperti ini, kita punya satu program namanya Kunjungan Belajar ke Rumah. Nah, program ini merupakan program yang dirilis pada bulan Agustus kemarin, ketika memang anak-anak itu lagi-lagi tuh Kak, kayaknya kita tuh di Rumah Pintar jadi tempat nerima keluhan orang tua. Kayak gitu. Orang tua yang bilang nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, ada juga yang nggak punya HP, ada yang nggak tahu gimana cara menggunakan HP. Jadi untuk mengantisipasi biar tidak berkerumunan ramai-ramai ke Rumah Pintar, kita ngadakan kegiatan ataupun sebuah program namanya Kunjungan Belajar ke Rumah. Nah, program ini sudah kita laksanakan dan ada kurang lebih 30 rumah yang sudah kita kunjungi. Dari mana dananya? Kita pakai dana kita pribadi kayak gitu. Kita kunjungan pakai motor dari RT 1 ke RT yang lain. Dalam artian kunjungan ini bukan untuk orang-orang yang mampu, tapi kita tetap memprioritaskan orang-orang yang sangat membutuhkan kayak gitu. Apalagi mereka yang nggak punya HP Android. Nah, itu yang kita utamakan seperti itu. Kita juga bantu bagaimana cara menyelesaikan tugas tersebut. Sebelumnya kita jelaskan, lalu kita juga bantu ngirim ke grup anak-anak itu. Jadi Grup HP kita penuh ya? grup sekolah kayak gitu. Grup sekolah untuk mengerjakan tugas. Aduh, ini luar biasa kisahnya di saat sebelum pandemi, setelah pandemi ternyata lebih rumit lagi karena ini tidak lagi harus berada di kelas tapi harus berkunjung ke rumah masing-masing peserta didiknya ya kayak gitu ya. Nah, itu gimana kalau konsep kunjungannya itu dilakukan tiap hari atau seperti apa? Konsep kunjungan, karena setahu saya anak-anak yang kita kunjungi ini kan jadwal belajarnya tidak setiap hari, tapi hanya 1 minggu 3 hari, hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Nah, kita kunjungan di waktu yang pagi kayak gitu. Ketika anak-anak itu belajar. Intinya ketika kita kunjungan, ada tugas mereka, tugasnya harus selesai di hari itu juga. Karena apa? Karena kita tidak ingin anak-anak di kampung kita, kata orang tuh udahlah susah susah belajar, tapi ketika saat seperti ini makin susah tuh kita tidak mau kayak gitu. Kita berupaya untuk membantu mereka menyelesaikan tugas sekolahnya, membantu mereka untuk tetap belajar walaupun hanya di rumah saja kayak gitu. Ini sebenarnya case yang bisa dikatakan semua orang pun mungkin mengeluhkan ketika harus belajar dari rumah secara daring juga, karena tidak semua didukung dengan sarana prasarana itu tadi ya, terutama harus handphone dan ada paket internetnya juga kan, belum lagi harus punya aplikasi yang mungkin kalau HP yang agak-agak susah untuk mendownload juga. Nah, ini juga sebagai semacam kritikan atau apa nih kalau kita bisa katakan, karena ternyata banyak hal yang harus dievaluasi dengan sistem pendidikan sekarang. Menurut Lia kayak gimana? Nah, kalau menurut saya juga tidak boleh menyalahkan siapapun dan pihak apapun kayak gitu, karena memang wabah ini bukan yang kita inginkan kayak gitu. Nah, bisa jadi kita mencoba untuk menggali hikmah di balik adanya wabah COVID-19 ini. Mungkin dengan anak-anak tetap di rumah saja, orang tua lebih bisa memantau anak-anak, orang tua juga lebih terlibat dalam pembelajaran anak-anak. Saatnya orang tua menjadi madrasah terbaik untuk anak-anaknya kayak gitu. Saatnya orang tua menjadi madrasah terbaik untuk anak-anak, contoh terbaik untuk anak-anak. Nah,
masih di kala pandemi juga, berarti kalau untuk tatap muka tetap dilakukan juga di Rumah Pintar Punggur ini? Iya, tetap kita lakukan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Karena seperti ini Kak, kita mikir kalau kita sekolah kan bukan libur ya, tapi belajar di Betul, rumah belajar daring dari ya. rumah. Nah, sedangkan ketika anak-anak belajar di rumah, belum tentu semua orang tua tuh paham dengan materi yang diberikan oleh sekolah kayak gitu. Kita pun tidak menyalahkan sekolah. Sekolah sudah memberikan fasilitas berupa buku, paket kayak gitu. Nah, kita mikir kalau seandainya Rumah Pintar Punggur Cerdas ini berhenti beroperasional selama pandemi, apa yang terjadi kayak gitu. Kasihan sekali Nah, ya kasihan anak-anak sekali ya. sama anak-anak. Betul. Kita nggak usah mikir terkait dengan akademiknya. Kita coba mikir terkait dengan sosialnya anak-anak kayak Betul. gitu. Mereka mungkin secara sosial media, mungkin memang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, Mendekatkan tapi yang jauh. secara sosial nyata mungkin menjauhkan yang dekat kayak gitu. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, cukup mereka datang dengan memperhatikan protokol kesehatan, mereka pakai masker, kita juga siapkan air cuci tangan dan hand sanitizer kayak gitu. Nah, selain itu, ketika pandemi kita juga harus menanggung resiko ya Kak ya. Kita juga harus menjaga pola makan dan nutrisi anak-anak. Kita juga siapkan makanan yang bergizi untuk anak-anak. Luar biasa kayak sekali. gitu. Biar anak-anak tuh semakin kuat walaupun tidak banyak aktivitasnya, walaupun hanya belajar, tetap anak-anak tetap harus makan makanan yang bergizi kayak gitu. Lihat tadi kan disebutkan soal metode pendidikan itu ada bermainnya juga. Iya, benar. Itu kayak seperti apa sih konsep belajar bermain itu? Iya. Nah, jadi di Rumah Pintar itu untuk program bimbingan belajar terkhusus pada anak-anak sekolah, kita mulai pada pukul 15.30. Nah, sebelum mulai kita berikan mereka 10 menit untuk bermain bersama teman-temannya. Seperti itu. Kan saling bercerita lah dia nih. Kita kalau bahasa punggurnya tuh, woi, tadi aku main gina awe sedap, oi. Nah, jadi tuh bahasanya anak-anak lah kan kayak gitu. Nah, jadi dia saling berkomunikasi dulu nih sama teman-temannya. Setelah itu kita kasih waktu 10 menit untuk membaca buku, terserah mereka mau baca buku apa, yang penting mereka suka, yang penting mereka paham dengan isi bacaan tersebut. Oke. Nah, setelah membaca, kita kasih games untuk mereka. Oke. Siapa yang mau menceritakan kembali isi dari buku yang kalian baca? Saya Kak Lia, kayak gitu. Jadi memang itu satu di antara juga karena program literasi yang sekarang sedang digalakkan ya, terutama di Kuburaya juga sedang menggalakkan program literasi. Nah, kita di Rumah Pintar juga tidak melepaskan hal itu. Kita walaupun di situasi seperti ini, kita tetap memicu anak-anak, tetap memotivasi anak-anak untuk tetap membaca kayak gitu. Nah, setelah kita tanya siapa yang berani, nanti temannya juga mengajukan pertanyaan. Tadi kamu baca buku apa? Buku ini. Siapa yang ada dalam toko buku itu? Kancil dan Buaya. Nanti setelah itu, baru dari kami nih yang relawannya bertanya kembali kayak gitu. Siapa yang bisa jawab pertanyaan dari cerita temannya? Saya Kak Lia, saya Kak, kayak gitu. Nah, barulah kita kasih reward. Rewardnya berupa apa? Tepuk tangan. Tapi mereka tetap senang. Jadi ketika rewardnya hanya tepuk tangan, wih, aku dapat tepuk tangan, woi, kayak gitu. Nah, di tempat kami itu di Rumah Pintar, rewardnya itu enggak mesti kue, enggak mesti buku, Tidak- tepuk tangan Tidak sudah harus menjadi barang ya, Iya, tapi tidak dengan harus- bentuk Iya, apresiasi dengan iya. tepuk tangan itu aja anak-anak sudah senang. Iya, benar sekali Kak. Nah, disitulah kita mengasah karakter anak-anak. Bagaimana motivasi untuk membacanya ada, motivasi untuk saling bertukar pikiran sesama yang lain pun juga ada kayak gitu. Nah, itulah yang kita terapkan. Belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Ada istirahatnya juga Kak. Oke. Ada istirahat. Ada istirahat. Istirahatnya tidak lama, palingan 15 menit kayak gitu, ataupun hanya sekedar 10 menit, sekedar menghilangkan haus pada leher mereka kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi ke materi pembelajarannya. Kemudian sebelum pulang kita ada yang namanya tepuk. Nah, Apa tuh? Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong,
integritas. Jadi disitulah mereka meluapkan semua semangat mereka kayak gitu. Nah dari tepuk itu kita juga menyisipkan karakter yang hendak diajarkan oleh sekolah. Kita juga tidak membuang kurikulum yang ada di sekolah. Kita tetap apa ya, kayak mengaplikasikan kurikulum sekolah di rumah pintar, tapi dengan cara yang berbeda, yang lebih mendekatkan diri pada anak-anak kayak gitu. Nah sebelum pulang kita juga wajib menghafalkan doa-doa pendek, doa makan, doa keluar rumah, doakan orang tua, kita juga seperti itu. Nah sampailah pada tahap pulang mereka harus salam dulu sama kakak-kakak dan teman-temannya kayak gitu. Tapi di saat COVID seperti ini enggak salaman. Nggak salaman ya. Nggak Saat salaman. normal kemarin ya. Saat normal kemarin seperti itu. Ya, jadi kalau aku highlight sedikit bahwa anak-anak sekarang mungkin tidak suka membaca ya, karena kayaknya membosankan. Tapi dengan cara kita konsep yang berbeda, misalkan kayak tadi ya, anak-anak itu ditantang untuk siapa yang bisa ini dari hasil bacaan buku tadi itu ternyata jadi motivasi bagi mereka untuk kenal dengan isi buku. Itu menarik sekali menurut aku. Nah, ini perjalanan 2018 sampai hari ini 2020. Tantangan apa sih dalam membesarkan rumah pintar Punggur Cerdas ini? Nah, kalau tantangan secara nyata mungkin ya Kak sedikit bercerita. Di 2018 itu ya namanya anak-anak kampung, saya pun dari kampung gitu kan. Nah namanya anak-anak kampung itu kita tidak bisa mengontrol pergaulan mereka. Bukan pergaulan yang kata orang tuh dengan orang-orang kota, enggak. Pergaulan dari adab dan kebiasaan yang baik. Nah seperti yang saya sampaikan tadi di awal-awal itu memang saya merasa bahwa kebiasaan baik tuh mulai berkurang di masyarakat tempat saya kayak gitu. Nah sampai pada di 2018 itu sebelum di hari pertama juga ceritanya anak-anak itu kebun binatang semuanya di absen, si A, si B, si C. Jadi saya kan backgroundnya memang guru kan Kak kan, jadi rasanya tuh ya Allah, shock kali ini apa ya kayak gitu kan. Nah ini apa ya kayak gitu kan. Nah mulai dari situlah tantangan terbesar saya membenarkan, meluruskan karakter anak-anak kayak gitu. Walaupun memang di sekolah juga diajarkan, namun ya secara umum guru itu tidak mengontrol sampai pada pulang sekolahnya kayak gitu. Nah tugas kami lah sebagai pemuda yang ada di Desa Punggur untuk benar-benar menanamkan karakter yang ada pada anak-anak menjadi karakter yang baik kayak gitu. Nah tantangannya itu sih Kak di awal-awal terkait dengan adabnya anak-anak yang masuk ke rumah tuh nggak pakai assalamualaikum lagi. Nah itu lalu tantangan secara masyarakat tidak ada karena alhamdulillah ini kan juga dari awal kita sudah sampaikan kepada masyarakat bahwa Rumah Pintar Punggur Cerdas ini punyanya umat, miliknya umat. Jadi harapannya agar masyarakat tuh juga mendukung programnya kita seperti itu. Dan kami tidak hanya program untuk anak-anak saja Kak, kami juga ada program kemasyarakatan seperti pembinaan kelompok pengajian, yasinan rutin setiap pekan kayak gitu. Ada juga yang pembinaan pada keterampilan ibu-ibunya nih, ibu-ibu yang bisa menjahit, ibu-ibu yang bisa membuat pohon telur kayak gitu. Kita juga bina di situ. Nah kalau untuk bapak-bapaknya kita masih mikir apa nih program apa nih program yang pas untuk bapak-bapak kayak gitu. Nah, dalam artian Rumah Pintar ini tidak hanya sekadar menampung anak-anak, tapi juga turut membina masyarakat, terutama orang tua yang ada di sekitar Punggur kecil kayak gitu. Ini ternyata luar biasa komplit sekali. Jadi kalau dipikir rumah pintar Punggur Cerdas itu hanya untuk anak-anak, ternyata tidak, untuk orang dewasa juga, untuk ibu-ibu, untuk keterampilan kali ya biasanya. Benar. Nah, masih banyak lagi kita pengen mengulik lebih dalam lagi tentang profil siapa sih Umilia ini, seorang founder dari Rumah Pintar Punggur Cerdas. Tapi setelah yang satu ini, kita break dulu ya.